Mungkin berat buat semua orang, tapi aku yang bisa. This is the life, you know. This is the fighting spirit I tell you about. Pokoknya gas, whatever happens. Without sacrifice, there is no success. Kegagalan itu bukan kegagalan, tetapi batu loncatan untuk kesuksesan. Kemarin kamu bilang saya top. Sekarang hari ini saya rock bottom. Gimana ya? Saya bingung. Hai Sobat Koi semua, dengan saya Vincent Farah and the one and only Mark Klok. Welcome guys. By the way, thank you so much udah ngajarin saya penalti and free kicks. Keren banget. Skillmu luar Very biasa. Nice. Dan guys, you know what? Kita akan drive in motion, kita akan kelilingin Jakarta. So stay tuned karena ada banyak hal yang kita mau bahas. Let's go. Yes. Ini adalah Volvo juga ya? Yes, yang ini Wow. EC40. Malah mau cabut. The best city car yang boleh dibilang karena ini full electricity, bebas ganjil genap, dan selain itu juga dari ukurannya kan kecil, jadi kita bisa lalu lintas kemacetan. Cool design, bold, Futuristic, very nice. very nice. Velgnya juga keren kan? Iya, keren banget. Masukin aja tasnya. Cocok banget. Bagus ya? Alright. What a nice car, man. Very nice, huh? Very nice. Cocok banget. Volvo XC90. Desain sangat keren. Elegant, luxury. Ready to drive? I'm ready to drive. Let's go. Let's go. Kita akan keliling Jakarta dan kita akan ngomong-ngomong convo in motion. Motion in convo, guys. Let's go. Let's do it. It's a nice day. Tadi main bola. Keren ya? Keren. Mungkin saya ajak kamu di Persib Bandung. Siapa tahu. Jadi Mark, ini mau nanya nih. Pas kamu masih tinggal di Belanda, yang pertama kali bikin kamu jatuh cinta sama sepak bola itu apa sebenarnya? Kalau saya mulai dari awal-awal, ayah sama ibu bilang selalu, kalau kamu keluar setelah hamil, yang kata pertama bola. So mungkin it was meant to be, you know. Jadi dari kecil, dari bayi udah bilang bola, soccer. Sebelum ayah, sebelum mama, sebelum itu bola. Kata-kata bola yang keluar dulu. So mereka udah tahu kan dari dulu. Oh, ini anak cinta sepak bola. Tapi saya pikir juga dari support dari keluarga atau dari direksi yang saya bikin waktu kecil. Saya selalu main bola. Dengan banyak anak kan, seperti itu. Apalagi di Belanda ya kan? Apalagi di Belanda, banyak fasilitas yang hebat, semua bisa lakukan bola. Ya. Tapi selain itu ada nggak pas kecil itu kamu sempat kepikiran kayak, wah aku jadi pemain top nih, pemain ya boleh dibilang atlet bola yang sah gitu. I think kalau mulai kamu belum pikir soal itu, kamu cuma enjoy bola, nikmati. Tapi setelah mungkin beberapa tahun, kamu lebih serius, kamu lihat, oh karena saya sukses dengan bola, ada scouting, ada tim profesional juga exist. Tapi sebelum itu kamu belum pikir untuk itu, kamu cuma nikmati bola. Tapi setelah mungkin umur 10-an, kamu mulai pikir, oh kalau saya hebat, mungkin ada scout mau ajak saya untuk seleksi. Dengan time, I realize, saya punya potensi, saya punya skill. Keluarga saya lihat skill saya dan mereka push soal itu harus keluar juga. Latihan. Jadi keluarga support dong pas kamu udah ambil keputusan kayak, wah aku kayaknya mau jadi atlet, mau fokus. Semua di hidup harus be sacrificed for that goal to be a football player. Betul, setuju. Dengan ayah, dengan ibu. I have a sister and sometimes dia bilang, waktu saya kecil dan kamu kecil, saya tidak nikmati karena semua topiknya di rumah adalah untuk sepak bola. Tapi saya juga exist. That's how it was living, you know. Yes. The dream was living since childhood. Like our son is becoming a football player, so everything needs to make way for that. Yeah. And I think it's vital. Itulah
vital banget buat realize your dreams, you know. Benar. Nah, ini kan kamu barusan bilang support sistemnya ada, ya kan, dari segi keluarga, teman-teman, dan lain-lain. Mark Klok, kamu tuh gede di Belanda ya? Iya. Jadi bibit bobotnya itu pegang bola pertama kali itu di Belanda, ya kan? Nah, dari hidup kamu di Eropa, dikelilingin oleh orang-orang yang tersayangi, yang support kamu di Belanda itu, di Eropa, lalu ambil keputusan untuk pindah ke Indonesia. Iya. Nah, itu transisinya gimana itu? Di pikiran aku, sebagai anak kecil, juga belum di pikiran di ayah sama ibu, tidak bicara soal Indonesia adalah destinasi atau dengan bola. Karena waktu itu masih open lah, bisa di mana-mana. Masih open lah, kita berpikir untuk Manchester United, Real Madrid. Ya, ya. Kita tidak berpikir untuk Indonesia. Ya, ya, ya. Mungkin pertama saya datang, culture shock sangat besar. Tapi saya berorang, saya lihat berapa negara di hidup aku dengan football. As a football player, you learn a lot from different cultures. So, adaptasi lumayan cepat. Nah, waktu ayah sama ibu datang ke Indonesia untuk melihat saya di sini, hidup saya seperti apa, mereka sangat bangga. Bangga ya, happy ya? Happy. Jadi dari situ, karena mereka datang ke sini, lihat kamu hidup di sini, udah berkarya di sini, udah jadi atlet profesional, mereka datang, ada nggak mungkin titip pesan dari mama papa tentang kamu sekarang tinggal di Indonesia, mungkin kamu harus lebih fokus, atau cari keluarga, atau cari istri, atau cari gimana. Kayak ada nggak titip pesan yang memang boleh dibilang berguna lah buat kamu saat kamu di Indonesia? Mungkin kata-kata mereka cuma stay focused, follow the dream. Don't give up on the dream you have as the child. Mereka berpikir untuk kembali waktu saya anak. Dan mungkin momen saya punya sukses, mereka selalu kasih kata untuk stay humble. Oh, stay humble. Kita tahu kita dari mana. Kita tahu kita punya value seperti apa. So realize this. And stay firm. And stay firm on the ground. Nice, keren. Itu keren banget. Nah, berarti papa sama mama di Eropa, di Belanda. Iya. Sekarang kan kita naik mobil Volvo nih. Yes. Aku mau nanya, Volvo ini kan mobil yang boleh dibilang legendaris lah, Volvo, kalau apalagi di Eropa kan. Betul. Papa pernah nggak pakai mobil Volvo? Saya ada cerita sangat lucu buat Volvo. Waktu saya kecil, ayah saya selalu bawa saya ke bola. Setiap hari Sabtu ada match kan? Ada match, ya benar. Untuk kita, hari Sabtu adalah hari spesial. Match day. Match day. Yes. So, ayah sama aku ke mobil, kita pakai song, lyrics. Ayah saya kerja di bank di Belanda. Okay. Tapi dia direktur, dia fungsi sangat bagus. Tapi dari kerja dia bisa pilih mobil apapun, dia datang ke rumah dengan Volvo. Oh, beneran Volvo? Volvo. Momen pertama saya upset. Karena saya bilang ke ayah, kenapa kamu pilih Volvo? Nah, saya kasih input lain. Dia bilang, percaya aku. Volvo adalah benar-benar mobil yang bagus. Tapi saya belum punya experience di dalam Volvo. Saturday, match day, kita di Volvo ke match day, pakai musik. Nah, saya lihat, ini benar-benar ayah pilih yang... Gak salah pilih ya? Gak salah pilih. So, momen aku dengan Volvo mulai waktu kecil, setiap hari Sabtu, saya ke match day dengan Volvo. Gila sobatkuy. Seorang Mark Klok, bapaknya udah pernah pakai mobil Volvo. Karena kita tahu semua bahwa Volvo ini emang brand legendaris lah. Ini aku kaget juga sih. Soalnya, long story short dari cerita dia, papa aku juga pernah pakai Volvo di Belanda. Serius? Jadi papa pakai yang wagon. Oke. Jadi itu yang ceper, family car juga, tapi yang back bootnya itu yang panjang. Karena dulu di Belanda kita punya anjing. So supaya anjing bisa... Oh wow. Yang kamu bilang relate nih, soalnya Saturday, match day. You know, papa, sebenarnya mama enggak. Jadi papa, aku musim dingin, ya kan, musim dingin, main bola, papa cemang di on the sideline, you know, with coffee, sama bapak-bapak yang lain. Gue apa? Nah, kita pakai mobil itu. Volvo. Yes. Terus kalau di hari Minggunya, itu lebih ke family day. Ada kakakku yang cewek juga masuk ke mobil, bawa anjing di belakang, terus kita ke Naret Bos. Lekker wandelen kalau bahasa Belanda. Jadi kita keliling, jalan-jalan di hari Minggu dengan kayak Volvo. gitu.
Sama Volvo juga. Memang family car banget ya. Family car banget, makanya itu. Ayah saya pakai sport car, mungkin saya salah ya, mungkin XC60 Sport Edition. Warna biru, light blue, sangat elegan. Karena saya sekarang di Volvo, saya pikir Tapi untuk... kamu sempat ngomong sama ayah, Pak, aku sekarang nyetirnya mobilnya Volvo atau apa? Waktu saya bilang itu, dia memang bangga sekali. Karena dia langsung flashback. Iya. Wah, aku mau jadi pemain bola atlet, sekarang anak saya. Iya. Dulu saya pakai mobil Volvo, sekarang anak saya juga. Bangga dong, Papa. Bangga. Pasti. Yang membuat kamu ambil keputusan untuk pindah dan main di Indonesia itu apa sebenarnya? Saya main waktu itu di Skotlandia. Oh, Skotlandia? Skotlandia. Dan kamu tahu kan, Eropa, UK, dingin, gelap, abu-abu. Orang tertutup. Orang tertutup. Negatif. Mungkin 2 tahun sebelum itu, saya ke liburan ke Bali dengan istri. 2013. Wow, udah lama juga ya? Udah lama juga. Tapi saya lihat di sini, wow, orang friendly. The weather is nice. Culture. So, okay, tapi saya lupakan liburan ini. Tapi waktu ada tawaran, 2017, saya berpikir kembali untuk Indonesia. Saya lihat research. Saya bilang, hey, ini opportunity mungkin hebat buat karir aku. I can make a new start in a place where no one knows me. Dan kamu bisa bermain dari kosong. Semua di tanah saya. Di tangan saya. So I say, okay, let's jump in the deep water and see where the journey takes me. Itu mungkin adalah risk sangat besar. Tapi itu boleh dibilang mentality seorang fighter yang menjalan ke sukses. Karena banyak orang juga takut untuk ambil risiko. Pasti. Tapi, tempat baru, nggak kenal siapa-siapa. Kalau gagal, aduh gimana? Yes. You know? Tapi ini mungkin the red line in my life adalah yang fighting spirit, the belief in yourself, to overcome the challenges, you know. Yes, keren itu. Jadi kalau kita ngomongin masalah sepak bola, kan di Skotlandia, terus di Belanda, dan tentunya di Indonesia. Atmosfernya beda nggak dengan Eropa dan Indonesia? Beda banget. Dari stadion, dari di jalan, semua hidup untuk sepak bola. Semua berpikir cuma untuk sepak bola. Tapi di Eropa, kita sangat humble, sangat to the ground. Kita tidak berpikir, oh ini adalah hero aku, mungkin yang pemain besar-besar. Tapi untuk in general life lah, oke, kamu pemain bola, saya orang kantor, kita sama. Tapi di sini bola adalah life. Football is life kan. So fans bola di Indonesia memang fanatik. Atmosfernya fanatik, the highs, the lows memang besar. Kamu kan udah main di beberapa tim yang memang boleh dibilang besar namanya. Iya. Ya kan? Gimana itu kayak pindah-pindah dari tim A, B, C yang semuanya timnya gede nih. Iya. Like big team, famous. Betul. Supportnya fanatik. Boleh dibilang ada ultrasnya yang memang garda depan. Iya. Rasanya kayak gimana? Like apa yang kamu merasakan ketika kamu pindah-pindah dari tim yang meninggalkan supporter yang sebelumnya? Iya. Terus dapat hati dari supporter yang baru, itu kan agak berat tuh kadang-kadang sebagai pemain bola. Pasti. Karena it's emotional juga kan. Betul. How do you overcome? Like, gimana caranya kamu bisa mengadaptasikan itu? The challenge to make the impossible possible is what drives me forward in life to say, saya bisa. Mungkin tidak ada di ekspektasi, mungkin berat buat semua orang, tapi aku yang bisa. This is the life, you know. This is the fighting spirit I tell you about. Pokoknya gas, whatever happens, pasti ada solusinya. Double down on it, you know. Like, so mungkin dengan pindah tim atau, you know, cari hati baru. If you stay true to your values, and you go down on what you really think it's important. Semua akan mengalir ya. Semua mengalir. You don't go beyond someone's, you know, you don't take someone's breath. You don't take someone, you just keep true to yourself. I think in the end, you know, you will find your path, what is meant for you. Jadi kalau ngomong kayak gitu, ngomong-ngomong kan sekarang kan lagi di Persib, ya kan? Nah, Persib itu kan terkenal supporternya yang memang luar biasa fanatik tuh kan. Betul. Like very very solid. Yes. Gimana kamu ini bisa mengadaptasikan dirimu sendiri sebagai pemain bola Persib dengan
fans yang sangat-sangat solid itu, how do you connectnya gimana tuh sama mereka? Ya of course yang kamu bilang ambil hati, ya kan? Tapi kalau kadang-kadang ya namanya bola, kadang-kadang kita mainnya bagus, terus kadang-kadang not so good, ya kan? Karena mood atau mungkin you pass the ball salah atau apa. Kan ada aja tuh ultras yang fans yang fanatik. Itu pelajaran kamu apa sama fans dan supporter yang sangat fanatik? Saya pikir hal yang pertama adalah mindset kamu sendiri kan. Reaksi kamu dengan emosi itu. Karena bola adalah game emosional. Karena semua adalah hasil based. Main bagus, semua diterima. Main tidak bagus, semua jelek. How do you overcome your mental state to make sure that you are ready to handle this? So, I must say that waktu saya pertama ke Indonesia, I experienced a lot of highs. Oh, Mark Klok adalah pemain hebat. Mark Klok adalah superstar. This was new for me. Ini adalah cerita yang baru kan buat hidup saya. Tapi saya juga memang experience the lows. Orang Indonesia kalau jelek, mereka bikin kata-kata jelek sekali juga buat hidup kamu, buat keluarga, buat apapun. So this was also a shock for me to say, wow, kemarin kamu bilang saya top. Sekarang hari ini saya rock bottom. Gimana ya? Saya bingung. Tapi setelah moment-moment pass by, the experience, and to keep staying true to yourself and your work, you realize that semua adalah temporary di hidup. The highs, the lows. Tapi apa yang forever? Yourself, your values, your work. So if people praise me, thank you. If people go against me, thank you. Because in the end, I have to do it. Semua jadi pelajarannya. Semua ada pelajaran. Jadi ambil hikmah baiknya. Betul. Dari supportnya maupun dari hujatannya. Betul. Wah, luar biasa. Kalau begitu, this is a learning curve. Ya, pelajarannya semuanya benar-benar. Tapi kalau gitu kan, berarti kamu pernah dipuji, pernah juga ya dikata-katain lah. Betul. Pernah nggak kamu ada momentum yang kamu tidak bisa lupakan sama fansmu di Persib? Kita mungkin musim pertama, mungkin 2 tahun lalu kita juara setelah 10 tahun. Ini adalah momentum yang saya nggak bisa lupakan dengan emosi, yang eufori yang saya lihat. 10 tahun nggak juara? 10 tahun nggak juara. 2 tahun lalu, untuk pertama kali kita juara lagi kan. Tapi musim lalu, kita juara lagi, back to back. Dan untuk aku, ini adalah prestasi yang stay forever, you know. Like, of course, itu udah history, udah dicap. What I see in the people's eyes, what I see in the emotion, how they treat me as captain of the club, ini memang betul saya belum lupakan di hidup selama saya hidup. Itu memang the euphoria, the emotion, sebagai the captain, love. Ya kan, sebagai captain yang pernah dipuji, pernah dihujat, tapi tetap berjuang demi tim untuk ambil kejuaraan. Dan kejuaraan itu back to back ya. Wow, ini mah nggak bisa dilupa, sobat kuy. Gila. Gila. Itu prestasi, selain prestasi, kamu juga membuktikan bahwa ya walaupun saya mungkin beberapa match mungkin bikin salah sebagai captain atau tidak, mungkin di mata fansnya mungkin tidak 100% mainnya bagus, tapi kamu membuktikan bahwa you still have to fight, dan kamu udah membuktikan bahwa kamu memang bisa berhasil sebagai captain membawa tim kamu untuk juara. Pasti. Sepak bola adalah game sangat emosional kan. Kamu kemarin sukses, hari ini lupa. So juara, udah lupa juara. Harus juara lagi. So back to back. Tapi sekarang back to back, kita mulai dari kosong lagi kan. Benar. New season, ekspektasi juara lagi. So football is ongoing, you know, roller coaster. Benar juga sih, karena season mulai, fokusnya kita harus juara. Betul. Season udah akhir dan kalian udah juara. Nextnya kalian udah liburan, enjoy life. Abis itu latihan lagi kan? Betul. Targetnya apa lagi? Harus juara lagi di next season. Benar, itu ongoing. It's ongoing. Iya benar. Tapi hebat sih. Ya nggak banyak orang bisa juga nampung hujatan, you know, like it could be also kayak kena mental. Pasti. I think, you know, like memang jujur ya, mungkin skill yang terlalu bagus dari aku sendiri adalah mindset. My biggest skill as a football player is the mindset.
Karena mindset sebagai pemain sepak bola ini bisa tidak dilupakan. Ini memang penting sekali di dalam prestasi. Mungkin kita punya skill, mungkin kita bisa lari cepat atau teknik atau apapun, ya kita bisa belajar. Tapi kalau mindset kurang bagus, Amburadul ya semuanya. tidak konsisten. Bener sih. Mindset memang harus tetap fokus to what you want ya. Ini kan sekarang udah main di Persib, terus udah 5 tahun ya. Ya. Support dari istri dan anak gimana? Itu kan juga big role karena kan udah beristri, udah punya anak. Ya. Gimana itu kalau dari pemandangan istri kepada seorang Mark Klok, suami? Mungkin responsibilitas setelah kamu menjadi ayah juga beda kan? Kamu berpikir bukan cuma untuk karir kamu atau prestasi kamu, tapi dengan responsibilitas kamu juga berpikir untuk keluarga. Di mana kamu bisa support mereka. Kita sebagai pemain bola, ya kita adalah atlet. Tapi kita juga adalah ayah, kita adalah husband. So I think the finding the balance between family life and the athlete life is crucial to have this balance in your life and the support system as well, right? Ya benar sih. Tapi dia support ya? Pasti banyak. Mereka senang kalau saya sukses. Kalau saya gagal sukses, mereka dukung dengan apapun. So it's crucial. Istri sendiri ikut dong sama kamu? Atau kalian harus LDR, dia tinggal di Belanda atau enggak, apa di mana? Dia betul. Indonesia. Dia betul. Dia datang di sini 2018. So 2017 saya ke sini sendiri karena waktu itu saya belum bisa take care about the family, about my wife. She also has to work. Wah, ini benar-benar take sacrifice sih. Pindah 2 tahun, sacrifice, membangun sesuatu biar keluarga bisa datang, istri bisa datang gitu. Itu adalah hidup kan. Without sacrifice, there is no success. Mungkin sekarang orang lihat saya atau lihat kamu atau lihat siapapun, mereka berpikir, oh ini orang sangat sukses atau sangat hebat. Tapi kalau mereka tahu kerja kerasnya kayak apa, terus itu kan zaman akunya masih, karena memang benar, banyak orang memandang dari, wah ini mah enak, udah sukses. Ya, memang betul, sekarang saya nikmat. Tapi sebelum-sebelumnya, when I'm hustling, when I'm working hard, itu jarang dipandang. Betul. Benar itu. That's why, aku sempat Google nih tentang kamu ya. Aku lihat banyak komen, kamu tuh adalah idola-idola. Banyak orang bilang, wah ini idola saya. Tapi kalau saya lihat, ini bukan dari segi bola doang. Tapi also about life, tentang kehidupan. Karena dari cara kamu menjelaskan, dari sudut pandang kamu untuk ambil pilihan, pindah negara, nggak tahu apa-apa, halaman baru, bisa gagal atau enggak. Bro, itu come on, itu bukan sesuatu yang, instant. You have to work hard. For sure, yes. Dan kamu datang dari Belanda, pernah main di Skotlandia, ambil keputusan, main di Indonesia. Lama nggak lama dapat tawaran timnas dong. Yes. Nah, timnas ini kan mau nggak mau kita harus menjadi warga negara Indonesia. Itu gimana tuh? Ini adalah moment, mungkin sebagai orang, ini turning point in my life. Karena datang dari Belanda ke sini, of course, dengan banyak question mark di hidup mungkin. Ke negara lain, dengan kultur lain. Tapi orang mau terima kamu sebagai orang di sini. Who you are, what you do, who you are. And I think that was a moment in my life that I said, wow, wait, Ya, of course. Papa, mama, wait. Saya bisa menjadi orang Indonesia, gimana? I said, this is the right way. Like sometimes God has a way for you. You don't know what is the way yet. Or you don't know. Ya kemana ini? Kemana. Tapi di otot kamu mungkin cuma pikir ini adalah the way kan. So what life gives you back is also something to be grateful for. And this was the moment for me that I say yes. Mungkin keputusan ini adalah memang benar-benar buat jalan saya di hidup. Dengan keputusan kenapa saya pilih Indonesia. Karena Indonesia akhirnya pilih saya juga. Benar. Kalau nggak mungkin dipermudahkan. Betul. So this was a turning point. Main di timnas. My kids grow up here, born here.
I could Pokoknya never udah imagine komplit that. lah. Complete. Kamu ambil keputusan, udah semuanya jadinya teratur. Yes. Jadi dari segi orang tua, karena kamu telepon orang tua, mama, papa, ini mereka support. Support. Nah, kalau dari istri, Support. juga. Betul. Bukan yang, tapi kamu nanti jadi warga negara Indonesia, nanti ini gimana, anak kita gimana, sekolah gini, traveling, kan ada aja ya. Ada, Karena pasti. itu kan topik yang memang sering dibahas kalau kita mau ganti warga negara. Betul. You have to go on the intuition, Hmm. and with the question mark you deal with later, you know? Ya, itu mah jurusan nekat. Because we Iya, don't benar. have all the answers, you Benar-benar. know? Jawaban nggak ada, adanya di Betul, depan, so just betul. go. Just go. Nah, ngomong-ngomong kan kamu udah neutralisasi nih. Iya. Kita ada mutualisasinya juga, soalnya aku juga baru neutralisasi. Saya Cuman lihat kemarin. beda, kalau aku kan dari pasal 19, dari Yes. perkawinan. Iya. Kalau kamu kan dari Pasal 20. 20, Iya. atlet, ya kan? Atlet. Ya. Jadi sekarang bayangin, Sobat Koi, kita berdua punya background Belanda, ya kan? Berada di Indonesia, kita naik Volvo XC90, dan sama-sama pegang KTP warna biru. Iya. Tapi muka kayak orang bule. Itulah hidup, we never know, ya For kan? sure. Hari ini dapat tawaran, kita akan menanyakan diri kita sendiri, wah ini gimana kalau aku ambil? Ya. Nanti gimana? Dengan banyak pertanyaan yang kita tidak bisa jawab dan tidak ada jawaban. Betul. Hanya satu jawabannya. Dan itu juga pelajaran besar buat saya, itu adalah apa? Ambil kesempatan itu kalau memang bagus, dengan mindset, ini harus berhasil, kalau enggak ya berhasil. Betul. Nggak bisa gagal. Itu luar biasa. Itu nanti aku pengen, nanti kita boleh foto. Boleh. Ya, soalnya of course. Your quote itu akan aku post di IG karena itu sumpah itu man. Tapi itu, think about it kan, kamu adalah kesempatan. Dan kamu pikir, oh ini kesempatan saya bisa gagal atau saya sukses. Tapi saya takut untuk ambil keputusan. Mungkin saya gagal. Wow, kamu gagal. udah gagal duluan ya. Kamu udah gagal duluan. Bener. Dengan mindset itu kan. Kamu ambil keputusan ini. Kamu berpikir, saya sukses atau sukses? Mungkin akhirnya, apa yang sukses? Kita juga bisa bicara. Apa yang sukses? Kamu ambil keputusan ini dengan mindset saya sukses. Mungkin end result-nya tidak sesuai ekspektasi. Tapi kamu masih sukses. Kamu lebih jauh dari dulu. Yang kemarin, benar. Ya kan? Di mana gagal? Gagal nggak ada. Nggak ada. Maka itu ada quote juga. Kegagalan itu bukan kegagalan, tetapi batu loncatan untuk kesuksesan. Nice. Jadi belajar banyak kita, Sobat Koi. Ekspektasi kamu di awal saat kamu milih untuk menjadi pemain bola Indonesia dan memilih untuk neutralisasi ini, kan juga ada expectation tuh. Yeah. Win or win. Yes. Did you win more than you expect? Atau kamu masih di dalam, aduh, aku harus lebih, masih belum nyampe nih di titik kesuksesan yang menurut kamu pribadi ya? Jujur ya, turning point 2020. Ekspektasi saya mungkin di sini dengan win. Saya win di sini. Reality. Dan saya berpikir, apa yang lagi di hidup yang bisa kasih saya motivasi? Karena saya udah terima semua yang saya ever think about. I think I get more than I ever wish for. So, apapun yang kamu ada di otak kamu, yang kamu ada cita-cita, udah tercapai nih cita-cita. Udah dicapai. So, I was confused like, what else is there to do, you know? And I go back, and you set new targets. Saya orang pribadi, saya adalah goal setting. Semua tahun saya punya goals. Tahun ini, goal ini harus terjadi. Tidak bisa digagal. Setiap hari saya lihat goal listnya. Okay, belum. Ayo, let's go. So this was for me a turning point to say, we realize something, we win. Setelah kita sukses ini, on to the next. Jadi kamu selalu set target di hidup kamu. Target. Walaupun udah tercapai, yang baru lagi. Tapi kalau saya jujur, saya udah terima lebih dari saya ever could wish for, you know. So, kenapa saya orang seperti itu? Orang selalu bilang, oh ini orang sangat humble, karena saya grateful sekali. I'm very, very, very blessed with what I have.
Nah, kalau ngomong kayak gitu berarti yang aku lihat tuh kamu punya value kan. You have value in life, value in you, ya kan? Dan value dengan orang-orang di sekitar kamu. Betul. Itu kamu gimana maintain antara membagi, membagi the kicks and commitments to your family, ke anak, ke fans, ke tim, karena you're the captain kan? Iya. Nah, captain itu ibarat kata kamu harus rangkul ini sepak bola ini, your team is your family juga. Yes. Itu gimana kamu membagikan? Like it's very kayak wow, aku punya tanggung jawab di rumah. Betul. Istri, anak punya tanggung jawab di lapangan bola. Latihan harus, my team harus semangat. I am the captain. Mereka boleh dibilang mereka dengerin kamu. Mereka tuh taat sama kamu. Jadi kamu tuh role modelnya mereka. Betul. It's very hard. Routine, consistency, discipline. This is just in every aspect, in family, tapi di bola juga. Commitment with yourself, commitment with your team, commitment with the family. I think if you are consistent in that, there is no failing, right? Because you do everything possible in your power. Momen yang kamu gagal atau momen yang kamu tidak bisa lakukan ini, waktu momen kamu relax atau kamu bukan lakukan hal yang simple atau hal yang konsisten yang kamu tahu kamu harus lakukan yang kamu lupakan karena kamu udah nyaman. Kalau momen nyaman selesai. Kalau ngomong kayak gini aku ada pertanyaan nih. Seorang Mark Klok punya istri, punya anak 2. Ya. Kamu ada nggak nilai-nilai hidup yang kamu mau mewariskan ke anak? Saya berpikir banyak untuk hal itu. And I think I still trying to find out myself also because the world is changing. But ya tentunya ya. The biggest message I want to have for my children is to be true to themselves. Don't bend for no one. Stay true to your own values. Find out what are your values and go on this. And be a good person, a kind person, a humble person, because this is what in the end matters the most. I think that is my message to my kids. Yes. Kemarin kan aku sempat teks tuh, aku mintain bawain jersey 2-3 dari tim-tim yang your very first team. Oke. Bawa nggak? Saya bawa 4 jersey. 4? 4. Tidak dari tim pertama, karena saya tidak tahu jersey itu di mana. Atau enggak, your most memorable. Tapi saya bawa yang most memorable, with the most feeling and proudness behind. Dan juga dengan jersey yang saya cinta the most, design apapun. So I bring a few with some meaning. Yeah. Boleh diambil? Mau? Biar kita bisa kasih lihat ke sahabat Kui semua. Sobat Kui. Kita akan lihat jersey-nya Mark Klok yang memang punya value-nya. Yang punya memori dan punya kisah cerita di belakang setiap jersey yang dia akan tunjukin. Oke, saya mulai dengan jersey yang saya paling bangga saya ada. Oke. Ini mah Argentina, bos. De Paul. So, 2023 Argentina datang ke Indonesia. Benar. Dan saya tukar jersey sama De Paul. Pas mereka main di sini kan? Main di sini. Saya main 90 menit. Coba aku boleh pegang nggak? Woi. Gila. Wah. Aku fokus nyetir lagi deh. Tapi aku udah pegang. Dan ini kan FIFA World Champions 2022. Gila. So ini mungkin paling bangga yang saya ada ya dengan match-match yang main. Ya. Tapi jersey yang paling bangga saya pakai sendiri. Wah, ini timnas Indonesia. Dengan Mills 23, ini banyak memori dengan jersey ini. Ini tahun berapa? 2023. Saya pikir 22. 22 ya? Yeah. Wow. This one is very, very special. It's not a football jersey, but it's a jersey from a celebration.
back to back sama Persib Bandung. Oh, ini yang menang back to back yang 23, 24, 24, 25. Iya, ini kita pakai di konvoy. Oh, pas lagi menang itu ya. Yes, itu memang Ya itu memang ya of course itu ada historinya. sejarah, Widih. sejarah. Dan mungkin jersey yang saya paling suka dari karir yang saya pakai dengan desain, dengan motif Mhm. adalah jersey musim lalu, Persib. Persib. Saya suka style, warna Keren ya. keren, Emblemnya juga. emblemnya. Dan Kok 100? karena saya main 100 pertandingan di Persib, mereka kasih setelah gift. Oh, jadi ini yang spesial yang memang Special edition. buat Mark Anthony Klok yang telah main 100 pertandingan untuk Betul. Persib. Yes. So, Kita ini kasih adalah hapus. jersey yang saya bawa hari ini. Alright, jadi Mark Klok udah kasih tunjuk jersinya dia yang punya memori dan juga value-nya bagi dia. And kita udah mau nyampe karena Mark Klok udah harus lanjut lagi dengan kegiatan dia. Jadi untuk Sobat Koi semua, terima kasih udah nonton. Dan tentunya Mark Klok, thank you for your time. Thank Terima you. kasih sudah mau datang dan ikut dengan Convo in Motion. Semoga you know, Saya nikmati hari ini. Saya adalah teman baru. teman baru ini. Dan mobil ya luar biasa. Pertanyaan juga saya nikmati hari ini. So, terima kasih. Thank you udah Convoy sharing. Emotion Thank you for sharing. untuk Benar-benar saya bisa bermakna. hadir. Alright then, Sobat Kui, sampai kita ketemu lagi, alright? Bye-bye! Peace.